Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini. Hari ini kita akan belajar pada tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi, kemudian unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, serta menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat berguna untuk diri kita dan juga orang lain. Nah, pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ketika kita membaca teks, kadang-kadang kita menemukan kata-kata sulit yang belum kita ketahui. Kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teks. Nah, setelah mengetahui arti kata-kata sulit, kita dapat memahami isi teks tersebut. Nah, pada halaman 116 di buku kalian, buku tematik, mari kita sama-sama belajar. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita sama-sama pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup semakin berarti. Nah, perhatikan bacaan berikut. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Berikut, mari kita sama-sama membaca teks tentang sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Nah, di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini, ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial.
Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia. Nah, apakah kalian masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Nah, tugas kalian adalah menuliskan kalimat pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf bacaan tentang sejarah komunikasi. Masih ingat kan kalian tentang kalimat pokok atau kalimat utama? Ya, kalimat pokok atau kalimat utama adalah kalimat yang berada pada awal dari sebuah paragraf. Contohnya adalah pada paragraf 1 kita dapat lihat kalimat pokok atau kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, sudah paham bukan? Nah, selanjutnya untuk paragraf 2, 3, dan 4 kalian bisa mencari pada bacaan sejarah komunikasi. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan bila kita Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah Oke, siapa yang bisa jawab? Nah, baiklah. Jadi, ide pokok dari teks bacaan di atas adalah yang pertama, cara penyampaian gagasan antar manusia. Kemudian, cara penyampaian pesan dari jauh. Lalu, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan berikutnya adalah manfaat jaringan internet. Nah, kita bisa lihat di paragraf-paragraf ini. Jadi paragraf pertama adalah dia berisi tentang cara penyampaian gagasan antar manusia. Kemudian cara penyampaian pesan dari jauh. Lalu cara penyampaian pesan secara tertulis dan manfaat jaringan internet. Dapat kalian tulis seperti ini. Jadi yang pertama adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Kemudian kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Serta pada paragraf 4 adalah manfaat jaringan internet. Kemudian dengan kalian memperhatikan bacaan di atas, kalian dapat menulis kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut ini. Nah, kata-kata yang digarisbawahi adalah gagasan, kemudian pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, kemudian koran, media, serta internet. Kalian dapat menuliskan pada kotak berikut ini atau pada buku tugas kalian. Setelah kalian menuliskan kata-kata yang digarisbawahi pada teks tersebut, kalian dapat mencari artinya. Nah, yang pertama adalah gagasan. Itu artinya adalah hasil pemikiran atau ide. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesan itu adalah perintah atau nasihat atau permintaan amanat
yang disampaikan lewat orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah lisan. Lisan adalah kata-kata yang kita ucapkan, yang diucapkan. Kemudian keempat ada informasi. Informasi adalah pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Lalu kentungan. Kentungan atau orang Jawa biasa menyebut kentongan. Itu adalah alat pemukul yang terbuat dari bambu atau bisa juga kayu yang diukir. Kemudian penyampaian artinya adalah proses atau cara perbuatan menyampaikan. Proses perbuatan menyampaikan. Lalu surat. Ya, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis berbagai isi. Kertas dan sebagainya yang bertuliskan berbagai isi. Kemudian kedelapan, koran. Koran adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan berita. Yang terbit setiap hari. Kemudian ada media, yaitu alat atau sarana komunikasi. Seperti koran, majalah, ada radio, televisi, dan lain-lain. Dan yang ke-10 adalah internet, yaitu jaringan komunikasi elektronik. Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan komputer atau fasilitas yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, itu adalah arti kata-kata yang digarisbawahi pada bacaan teks di atas. Nah, setelah kalian mengetahui arti dari kata-kata yang digarisbawahi, tugas kalian selanjutnya adalah membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Misalnya gagasan. Nah, kalimatnya adalah misalnya seperti
Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. Kemudian pesan. Pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. Lalu lisan. Lisan misalnya undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. Nah, yang lainnya kalian bisa membuat kalimat dengan dibantu oleh ayah, ibu, atau kakak serta teman-teman yang berada di rumah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar tentang unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, karya dekoratif sendiri adalah merupakan karya bercorak hiasan. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Unsur-unsur rupa diantaranya adalah titik, garis, bidang, dan juga warna. Nah, karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda atau buatan tangan. Contohnya poster, kartu pos, atau kartu ucapan. Atau bisa juga karya dekoratif dapat kalian lihat pada motif kain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar pada buku kalian pada halaman 121. Mari kita simak. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah merupakan contoh kartu pos yang didapat oleh Siti. Kemudian, Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Nah, tugas kalian adalah membuat kartu pos seperti yang Siti, Dayu, dan Lani buat. Jadi contohnya seperti ada pada halaman 122. Kalian dapat menjiplak ini lalu gambar pada buku gambar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Nah, keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi dari bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Nah, contohnya kalian perhatikan ada panjang hiasan bunga di sekeliling amplop menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Jadi ini merupakan keliling dari amplop. Bangunnya berbentuk persegi panjang, sementara yang di gambar satunya adalah panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut. Nah, ini ya. Kemudian mari kita sama-sama lihat pada halaman 123 buku kalian. Nah, Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Sekarang amati gambar kartu pos yang telah dihias. Perhatikan baik-baik. Nah, kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Ini disebut tepi. Memiliki 4 tepi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Ini adalah sisi ya, sisi. Jadi jumlahnya ada 4. Nah, sisi-sisi ini jika dijumlahkan yang disebut dengan keliling persegi panjang.
Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Perhatikan contoh berikut. Nah, amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Kemudian, kamu temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar di bawah ini, lalu tebalkan membentuk keliling dari bangun tersebut. Contohnya adalah ini ya. Nah, ini adalah bangun persegi. Ini yang disebut keliling. Sisi 2, 3, 4. Jadi untuk menentukan kelilingnya adalah dengan menghitung panjang sisi-sisinya. Pelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 hari ini cukup sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, tetap rajin belajar, selalu berdoa dan rajin membantu orang tua. Terima kasih.